tinggi konsentrasinya apabila ada sumbernya, gitu. Nah, untuk asbes, silika, kuarsa, kira-kira sumbernya di mana ya? Kalau silika dan kuarsa ini tentu sumbernya ada dari tanah. Gitu. Tapi saya kurang paham juga apakah tanah Indonesia mengandung asbes ya. Kemungkinan ada pada konsentrasi yang sangat rendah. Untuk silika dan kuarsa dia banyak di tanah, kemudian tanah lempung juga, tanah liat gitu. Jadi ada. Dan aktivitas di pertambangan ini berinteraksinya kan banyak dengan tanah ya. Jadi kemungkinan ada. Nah, itu akan kita bahas sekarang ya. Jadi pertanyaan yang barusan akan dijawab sekarang. Di sesi yang kedua ini kita akan membahas tentang respiratory hazard. Kalau tadi saya awali dengan respiratory itu seperti apa, sistem respirasi ini, kemudian juga disease-nya seperti apa. Nah, bahayanya apa sih yang dapat menyebabkan respiratory disease tadi? Boleh dilanjut ya Pak, Ibu? Silakan. Ya. Nah, ini saya yakin banget untuk teman-teman industrial hygienist udah paham di luar kepala ya, bahwa siklus higiene industri ini siklusnya terdiri dari 4 hal, ada antisipasi, rekognisi, evaluasi, kontrol, kemudian antisipasi lagi, rekognisi, evaluasi, kontrol. Jadi siklus higiene industri ini nggak ada ujung pangkalnya sebetulnya ya, karena kita muter terus. Mungkin saat ini pada saat beroperasi secara normal kita tidak melakukan antisipasi ya, tapi lebih ke arah rekognisi. Bagaimana kita mengenali bahaya kerja yang ada di tempat kerja kita. Kemudian setelah kita kenali, kita evaluasi. Evaluasi artinya kita ukur dan kita bandingkan dengan nilai ambang batas. Apakah sudah melewati NAB atau tidak. Kemudian begitu ada pajanan yang di atas NAB atau ada tingkat risiko yang tinggi, maka kita perlu melakukan kontrol pengendalian. Nah, kemudian misalnya nanti akan ada perubahan area kerja, perubahan peralatan kerja, ada penambahan bahan kimia yang baru, maka kita re-anticipation, kita antisipasi lagi, kita mulai lagi siklusnya. Ini adalah siklus dari industrial hygiene. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dengan jenis-jenis dari airborne kontaminan. Slide-nya sudah oke ya, muncul di airborne kontaminan? Sudah ya, Bu. Ya. Oke. Sudah. Ya. Kontaminan airborne yang pertama adalah jenisnya adalah chemical, ya. Kemudian chemical ini bisa kita klasifikasikan menjadi 2 terkait dengan airborne kontaminan. Ada yang disebut dengan gas dan uap, ada kelompok aerosol. Kalau gas dan uap berarti dia kondisinya tidak ada settling time, artinya dia tidak akan mengendap gitu ya. Tapi kalau aerosol at some point dia nanti akan mengendap. Nah, gas dan uap ini contohnya misalnya kalau di tempat kerja Bapak Ibu ada SOX, ada NOX, kemudian menggunakan apa ya Mbak untuk spray itu PIC 105 ya kalau nggak salah untuk spray. Nah kemudian gas dan uap ini berbeda dalam hal wujud fisiknya. Artinya kalau gas itu pada kondisi normal dia memang berwujud gas. Tapi kalau uap pada kondisi normal temperatur 25 derajat Celcius dia berwujud cairan. Berwujud liquid, berwujud cair, namun karena ada proses pemanasan maka dia akan berubah fasa atau berubah wujud menjadi uap. Itu perbedaan antara gas dan uap. Jadi kalau kita bicara SOX, NOX, CO, CO2, oksigen itu semua masuk ke dalam klasifikasi gas. Untuk uap contohnya adalah benzen, ya, toluen, kemudian mungkin pakai heksan atau pakai di bengkel ada yang menggunakan pelarut organik, metil etil keton, ya, atau menggunakan apalagi pelumas, ya. Kemudian sebagian dari pelumas itu baunya akan menguap. Nah itu adalah airborne kontaminan yang berwujud uap. Kemudian airborne kontaminan chemicals yang kedua adalah aerosol. Apa itu aerosol? Aerosol ini adalah liquid, ya, cairan, droplet cairan maupun padatan yang stay di udara, gitu, membentuk aerosol. Artinya tercampur di udara, gitu ya. Nah, ada liquid aerosol,
liquid aerosol ini terdiri dari mist dan fog ya. Kalau fog itu umumnya dia lebih besar ukuran partikelnya, kemudian lebih dense, banyak itu sehingga mengganggu penglihatan, itu kita katakan sebagai fog. Kemudian kalau untuk solid aerosol berarti padatan yang terdispersi di udara. Kalau liquid aerosol adalah cairan ya yang terdispersi di udara. Solid aerosol ini mungkin yang paling banyak kita temukan di pertambangan. Dimulai dari ada smoke. Kenapa smoke ini masuk ke dalam solid aerosol? Karena dalam smoke, dalam asap itu ada partikel-partikel karbon, gitu ya, sehingga dia masuk ke dalam kelompok solid aerosol. Selanjutnya, ada dust atau debu. Bedanya smoke dengan dust, kalau smoke ini dihasilkan dari proses pembakaran, ya, tapi kalau dust dari proses mekanik. Misalnya blasting, kemudian proses gerinda, kemudian debu ini bisa juga dihasilkan dari proses pemotongan, ya, crushing dan sebagainya, itu menghasilkan dust. Solid aerosol yang selanjutnya adalah fume. Fume itu apa sih? Fume ini adalah padatan solid aerosol yang di-generate dari uap ya. Jadi uap, kemudian begitu sampai ke udara, dia berubah menjadi padat. Karena dia mendingin, mengalami perubahan fasa menjadi padatan. Contohnya adalah fume dari logam. Misalnya pada kegiatan welding, ya ada kegiatan pemanasan sehingga sebagian logam itu uap logamnya ke udara lepas, kemudian di udara dia mendingin menghasilkan padatan solid aerosol. Itu yang disebut dengan fume. Selain itu, airborne kontaminan yang lain adalah fiber atau serat. Nah, serat inilah yang karakteristiknya itu dia memiliki panjang 3 kali dari diameternya. Itu kita sebut sebagai serat atau fiber. Jadi kalau panjangnya kurang dari 3 kali diameternya atau kurang dari 3 kali lebarnya, maka itu bisa masuk ke dalam kelompok dust gitu ya. General dust atau mungkin smoke, bisa jadi fume. Jadi untuk serat fiber itu panjang akan mendominasi dibandingkan lebarnya. Contohnya adalah pada serat asbes gitu. Kemudian serat kapas ya dan sebagainya. Jadi jenis-jenis dari fiber cukup banyak. Nah, ini pengklasifikasian dari airborne kontaminan, semoga cukup jelas. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Selain itu, airborne kontaminan juga ada yang biological. Ya, biological hazard masuk ke dalam airborne kontaminan, apakah dia virus, apakah bakteri, jamur, spora, dan sebagainya. Namun yang harus kita pahami adalah biological hazard ini kalau di udara, dia kondisinya tidak terbang sendiri. Ya, dia selalu ada tumpangannya. Jadi misalnya seperti virus, bakteri, dia numpangnya kemana sih? Ke debu, gitu ya. Jadi dia tinggalnya pada permukaan debu. Artinya dia tidak naked, tidak terbang sendiri gitu ya, tapi dia menumpang, menempel pada debu, pada smoke, pada fume, pada fiber, apapun lah, mungkin juga pada mist ya, pada fog. Nah dia nempel di sana. Itu karakteristik dari biological hazard. Size-nya, ukurannya ya bisa kita lihat bahwa smoke itu asap ukurannya kecil, lebih kecil dibandingkan 1 mikron, ya kurang dari 1 mikron. Kita bisa lihat di sini ada ukuran dari rambut manusia. Diameter rambut manusia itu 60 mikron. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mungkin sekarang kan lagi pandemi COVID-19 ya. Corona SARS-CoV-2 itu ukurannya berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? 0,1 ya, sekitar itu 0,15 sampai 0,2. Jadi kalau 0,1 mikron artinya rambut belah berapa tuh ya Pak? Rambut belah 600 ya. Ya, rambut dibelah 600. Jadi kalau zaman baheula itu kan kita takut kalau dengar kata rambut dibelah 7 tuh takut. Tapi ternyata sekarang lebih menakutkan lagi, ada rambut dibelah 600 ya.
Ya, kemudian juga ada diesel particulate matter atau DPM, fume juga ukurannya kecil, ya debu relatif besar. Fog, mist, rain, kita lihat di situ size-nya. Oke, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu lah lebih hafal dari saya ya untuk kegiatan mining, terutama yang surface ya, surface mines. Aktivitasnya, kalau misalnya ada yang mau share boleh dijelaskan proses operationnya. Nah, yang paling penting untuk industrial hygienist adalah kita mampu mengidentifikasi nih, karena kita lagi bicaranya respiratory hazard. Jadi coba kita identifikasi respiratory hazard pada setiap bagian proses operation ini. Mbak Rizka, ada yang mau ditunjuk nggak Mbak untuk ngejelasin Mbak? MC aja deh yang pilih siapa kira-kira yang mau diberikan kesempatan untuk menjelaskan ini dan kemudian mengidentifikasi respiratory hazard pada masing-masing tahapan tersebut. Nah, saya cek dulu Ibu ya, siapa di sini yang jadi korban. Jackpot Mas ya. Mas Dadang. Nah, Mas Dadang, ada Mas Dadang? Mangga silakan Mas Dadang. Mas Darmawan kalau enggak? Ada nih? Sudah ada? Iya Mbak. Ya, mungkin bisa menjelaskan nih Mas. Iya, proses operationnya, tahapan-tahapan pekerjaannya. Proses operation di pertambangan, termasuk ini ya Bu ya, hazard ya? Iya, respiratory hazardnya kira-kira pada setiap tahapan itu ada apa gitu? Baik, biasanya kalau yang di proses pertambangan kan dimulai dari aktivitas land clearing ya. Di land clearing tersebut biasanya kita ada beberapa hazard, diantaranya adalah dari penggunaan unitnya sendiri ada hazard terkait dengan smoke-nya, termasuk juga aktivitas ketika pengupasan tanahnya ada debu di situ juga. Selanjutnya dilanjutkan drill and blasting-nya juga sama Bu, ada potensi debu juga di situ, termasuk juga obey removal-nya maupun pengangkutannya menuju disposal. Itu juga ada potensi baik dari smoke dari penggunaan unitnya sendiri maupun juga dari debu yang ada di tanahnya. Termasuk juga setelah itu coal mining juga sama, dari unitnya maupun juga dari dari aktivitas penggaliannya itu tersendiri. Menuju ke crusher atau ke ROM yang nanti juga sampai akhirnya di port set. Jadi intinya biasanya kalau debu dari penggunaan alatnya tersendiri, dari dari pemindahan tanahnya sendiri atau dari bahan chemicalnya yang digunakan saat perawatannya. Mungkin itu yang bisa diidentifikasi. Baik, terima kasih. Barusan dengan Pak Dadang ya? Iya, Mas Dadang. Terima kasih Pak Dadang atas sharingnya ya. Kemudian mungkin nanti termasuk di sini ada conveyor belt ya, ke port, pengiriman ke port, kemudian conveyor belt dan sehingga loading lewat jetty, loading ke kapal ya, tanker dan seterusnya. Betul. Jadi setiap tahapan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dadang, setiap tahapan tadi memang ada banyak sekali ya jenis respiratory hazard di sana. Apakah itu berasal dari material yang kita bekerja di situ, misalnya dengan tanah ataupun dengan batu baranya, atau karena memang dari peralatan kita, ya, dari kendaraan kita, dari heavy vehicles yang bekerja di sana. Dia menggunakan solar ya Pak ya? Iya Bu. Iya, solar. Diesel engine itu dia akan melepaskan ada diesel particulate matter atau DPM namanya. Selain ada debu tanah, kemudian ada debu batu bara. Nah, debu itu perlu kita pelajari lagi. Debu apa yang dimaksud di sana? Ada silikanya enggak? Kalau misalnya ada silikanya, maka potensial untuk terjadi silikosis menjadi cukup besar. Jadi kalau saya boleh sarankan, selain nanti misalnya pengukuran debu, nanti debunya dievaluasi lebih lanjut nih. Silikanya ada berapa persen gitu ya, untuk melihat potensi terjadinya silikosis.
Kemudian juga dari kendaraan mungkin ada emisi dari knalpotnya, CO, SOX, NOx ya. Kemudian untuk kendaraannya remnya masih menggunakan asbes nggak sih Bapak, Ibu? Kayaknya untuk dari aktivitas workshop itu ada kecil sih Bu untuk pedalnya kopling ya kalau nggak salah, kopling atau gas itu ada masih ada sedikit. Iya, oh berarti ya rem untuk kendaraannya masih pakai ya Pak ya, ada asbes. Jadi di situ juga ada potensi asbes. Mungkin kalau ada akomodasi atau office, apakah atapnya, gentingnya ada yang masih menggunakan asbes, ya itu perlu diidentifikasi juga. Oke, selain kita respiratory hazard dari biologi juga mungkin perlu diidentifikasi ya. Namun kalau di kegiatan pertambangan ini area open space seperti ini chemicals akan mendominasi chemical hazardnya. Baik, saya lanjutkan. Jadi respiratory hazard ya, yang mungkin dominan untuk di pertambangan mining ada dimulai dari debu ya, terutama pada kegiatan crushing, kemudian mist, droplet cairan, terutama kan pada kegiatan crushing itu ada wet process ya. Kalau nggak salah waktu itu saya diskusi sama Mbak Rizka juga, digunakan PIC 105 ya Mbak ya. Ya supaya debunya nggak menyebar kemana-mana. Kemudian juga ada potensi fume, uap logam, terutama pada aktivitas maintenance, mungkin ada kegiatan welding, kegiatan soldering, dan sebagainya. Fiber serat bisa juga, terutama dari kanvas rem yang masih menggunakan asbes. Gitu. Ini ada potensi serat fiber. Kemudian DPM, diesel particulate matter, DPM ini juga menjadi dominan ya untuk di pertambangan karena dia merupakan bagian dari emisi knalpot kendaraan-kendaraan dengan menggunakan diesel engine. Kemudian diesel gaseous kontaminan ini juga dominan ya. Jadi ini ada beberapa hal. Asbestos ini saya tanyakan apakah ada atau tidak. Kemungkinan besar masih ada asbes gitu. Dan kita juga tidak tahu nih apakah tanahnya Indonesia kemungkinan masih mengandung asbes ya. Secara alami memang asbes ini ada di dalam tanah. Jadi saya belum menemukan ya data tentang kondisi sebaran asbes di Indonesia di dalam tanahnya Indonesia. Ini ada potensi-potensi respiratory hazard di pertambangan. Tadi saya sudah jelaskan mengenai definisinya. Kemudian ini DPM itu adalah lepasan atau asap ya, asap dari knalpot kendaraan diesel, di mana dia terdiri dari solid carbon spares. Jadi ukurannya ini sudah nanometer ya. Karbon partikel, kemudian di permukaannya ini tertutupi oleh hidrokarbon. Jadi ada hidrokarbon. Kemudian ada liquid condensed hydrocarbon particles juga yang nempel pada permukaannya, ada mengandung sulfat dan sebagainya. Jadi pada saat dilepaskan dari knalpot kendaraan diesel itu menghasilkan vapor phase hidrokarbon ini, kemudian ketemu dengan solid karbon, nanti yang hidrokarbonnya ini akan menempel di permukaan solid carbon sphere. Dan karena size-nya yang sangat kecil sekali, di bawah 0,1 mikrometer atau di bawah 100 nanometer gitu ya, kita udah bicaranya nano ini, 100 nanometer, maka penetrasi di dalam sistem pernafasan kita juga dia menjadi lebih bebas ya, masuk sampai ke saluran pernafasan bagian yang terdalam gitu, yaitu alveoli. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita bicara tentang particulate matter, ya PM atau debu itu termasuk particulate matter, fume juga ya. Nah, semua aerosol solid itu kita sebut sebagai PM, particulate matter.
Partikulat matter ini diklasifikasikan lagi berdasarkan ukurannya. Jadi kalau inhalable PM ukurannya itu hingga 100 mikrometer, quartz ini up to 10, respirable di bawah 4 mikrometer, kemudian ada fine particles di bawah 2,5 mikrometer, dan ultrafine particles ini di bawah 0,1 mikrometer. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa diameter rambut itu adalah 60 mikrometer, ya, maka yang quartz ini adalah rambut dibelah 6 gitu ya. Kalau yang respirable berarti rambut belah 15 untuk menggambarkan how small they are gitu. Jadi very invisible ya, terutama ultrafine particles, fine particles, mereka ini sangat invisible, tidak terlihat oleh mata gitu. Jadi terlihatnya hanya oleh elektron mikroskop. Dan ultrafine particles ini yang size-nya sangat kecil di bawah 0,1 mikrometer ini disebut juga sebagai nanopartikel. Nah, nanopartikel ini saking kecilnya, jadi sifatnya itu, karakteristiknya itu tidak seperti partikel. Partikel itu kan punya karakteristik at some point dia akan mengendap gitu ya, dia terbang-terbang di udara, kemudian nanti dia akan mengendap kalau memang tidak ada aliran udara gitu. Nah, kalau ultrafine particles perilakunya seperti gas. Ya, seperti gas, seperti uap. Nah, kemudian kita lihat bagian-bagian dari sistem saluran pernafasan kita. Ada mulai dari naso, ya, laring, trakea atau primary bronchi, kemudian secondary bronchi, ada terminally bronchi, alveoli. Nah, alveoli ini adalah bagian ujung banget dari sistem pernafasan kita. Paru-paru kita ujung-ujungnya adalah alveoli, di mana terjadi perubahan pertukaran antara O2 dan CO2 dalam darah. Nah, bisa kita lihat partikel itu dia terdeposit di mana sih? Nah, untuk partikel yang quartz, dia itu sampai di bulu hidung saja, di hidung. Jadi di dalam sistem pernafasan kita ini sebetulnya embedded ya, kita dilahirkan itu sudah dengan APD. Di dalam saluran pernafasan kita ini ada APD-nya. Karena saluran pernafasan kita ini yang paling vulnerable tadi ya, paling terbuka, berinteraksi langsung dengan udara, atmosfer gitu. Oleh karena itu dia dilengkapi dengan APD-nya sendiri. Di dalam hidung kita tahu ada bulu-bulu hidung ya. Jadi begitu partikel yang inhalable, yang ukurannya cukup besar, sekitar 100 mikrometer masuk, langsung nanti akan ditahan oleh bulu hidung. Gitu. Terus kitanya menjadi bersin gitu ya untuk melepaskan debu-debu yang tadi tersaring oleh bulu hidung. Kemudian partikel yang lebih kecil kita lihat bisa sampai ke laring gitu. Terutama ukurannya antara 4,7 sampai 5,8 mikrometer. Artinya dia partikel-partikel yang quartz, respirable ya. Mungkin yang respirable bisa masuk sampai ke laring. Kemudian untuk respirable juga bisa masuk hingga ke trakea atau bronchi primer. Berarti ini sudah cukup dalam di sini. Apa yang terjadi di saluran pernafasan ini? Mungkin nanti dokter bisa bantu saya. Ada lendir ya dok ya, ada lendir. Kemudian kalau ada debu masuk, apakah itu debu quartz maupun respirable, nanti dia akan diikat oleh lendir tersebut dan dikeluarkan menjadi batuk gitu ya, dahak gitu, dahak. Dan itu merupakan mekanisme tubuh kita untuk mencegah supaya debu atau partikel itu tidak sampai ke alveoli. Tapi kalau partikelnya yang kecil nih, memang dia nakal-nakal ya, bisa sampai ke ujung alveoli karena sangat kecil. Kemudian juga perilakunya tadi seperti gas gitu. Nanti sampai di alveoli pun ada makrofag sebetulnya. Makrofag itu adalah sel yang bermulut besar dan dia akan memakan partikel-partikel yang tidak seharusnya ada di alveoli. Tapi kalau kebanyakan, ya makrofag juga ada keterbatasan gitu ya. Jadi kalau terjadi banyak penumpukan di dalam alveoli mengakibatkan apa sih? Ada pneumonia gitu ya. Cairan yang mengisi lambung seperti mungkin Bapak Ibu saya yakin nih karena COVID-19 ini kita jadi belajar apa itu pneumonia gitu ya. Nah kemudian juga kalau halnya misalnya kristalin silika sampai ke alveoli, terus dia ngapain di dalam itu? Dia bisa istilahnya menggaruk
permukaan dalam di alveoli, kemudian nanti akan end up-nya itu dengan lung cancer. Jadi seperti inilah perjalanan si debu di dalam saluran pernafasan kita. Nanti mungkin ada dokter yang hadir di webinar ini bisa menjelaskan lebih jauh. Oke, selain itu juga ada diesel emission, CO, CO2, SOx, NOx. Nah, kita tahu bahwa CO ini merupakan gas yang sangat mematikan ya, bersifat akut karena dia dapat mengikat hemoglobin sehingga hemoglobinnya tidak bisa mengikat oksigen, dan tubuh kita kalau kekurangan oksigen dalam waktu 5 menit saja otak kita menjadi shutdown ya, menjadi off gitu, dan itu bisa menyebabkan kematian. Kemudian SOx dan NOx merupakan gas-gas iritan. Jadi kalau dia terhirup masuk ke dalam saluran pernafasan, dia dapat larut di dalam membran sel ya, dalam lining mukosa membran gitu, akan larut dan menghasilkan asam seperti H2SO4, kemudian HNO3 yang kita tahu mereka adalah asam-asam yang cukup kuat. Jadi akan menyebabkan iritasi atau merusak ya sel-sel dinding pernafasan kita karena adanya emisi dari gas-gas diesel ini. Oke. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan rekognisi? Kita sudah rekognisi ini, kita sudah kenali, kita identifikasi ada respiratory hazard apa aja sih di tempat kerja kita. Nah, setelah itu kita sebagai industrial hygienist kita melakukan evaluasi. Evaluasi apakah pajanan tadi ya sudah dikelola sesuai dengan Kepdirjen Minerba nomor 185 2019. Apakah sudah sesuai dengan Permenkes 70 2016 yang menyatakan bahwa risk assessment ya, health risk assessment itu dilakukan annually ya, setiap tahun. Kemudian apakah pajanannya juga sudah melewati ambang batas atau tidak dibandingkan dengan Permenkes 70 maupun Permenaker nomor 5 2018. Jadi di Indonesia kita memiliki dua NAB ya, ada NAB yang dari Permenkes dan ada NAB dari Permenaker tentang K3 lingkungan kerja. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita harus melakukan pengukuran ya, sampling. Samplingnya itu kepada siapa ya? Kepada pekerja yang terpajan. Di mana samplingnya? Pada breathing zone ya. Artinya peralatan sampling tadi harus disimpan sedekat mungkin dengan pekerja pada breathing zone. Breathing zone itu apa sih? Mungkin Bapak Ibu semua juga udah tahu, yaitu 30 cm di sekitar hidung dan mulut. Jadi spherical ya, antara hidung dan mulut 30 cm, disitulah yang disebut dengan breathing zone. Oleh karena itu peralatan sampling, apakah untuk sampling gas, sampling debu, itu harus disimpan dekat di area breathing zone tadi. Nah, industrial hygienist tugasnya tidak hanya sampai evaluasi, tapi kita harus mampu melakukan pengendalian. Pengendalian terkait dengan bahaya higiene industri ya, bahaya kesehatan kerja, kita mengenal ada hierarkinya, hierarchy of control. Jadi hierarchy of control itu dimulai dari eliminasi, apakah kita bisa meremove bahaya tersebut, jadi bahayanya dihilangkan, bisa nggak? Kalau tidak memungkinkan eliminasi, kita lakukan substitusi. Kalau substitusi juga tidak memungkinkan, lakukan engineering control. Kemudian lakukan administrative control. Dan selanjutnya adalah kita lakukan dengan penyediaan PPE ya, atau APD, alat pelindung diri. Personal Protective Equipment. Dan bisa kita lihat juga bahwa APD ini merupakan upaya pengendalian yang least efektif. Artinya yang paling tidak efektif. Kenapa APD ini tidak efektif? Bisa dibayangkan teman-teman di lapangan dia bekerja dengan kondisi yang panas, misalnya gitu ya. Terus harus ditambah pakai respirator, ya kan bisa jadi tidak nyaman. Terus dia harus berkomunikasi dengan HT gitu. Jadi banyak sekali probability mereka melepas PPE gitu karena aktivitas yang perlu dia lakukan, performan kerjanya, kenyamanannya, dan sebagainya. Oleh karena itu kalau kita memilih APD, memang harus pikirkan bahwa pekerja kita nyaman nggak? Kalau kita ngasih APD, pekerja kita nggak nyaman, nggak akan dipakai. Gitu. Jadi harus
pastikan bahwa pekerja kita nyaman, comfort menggunakan APD tersebut. Kemudian juga kita lihat bahwa yang paling efektif itu adalah eliminasi. Nah, kalau di surface mining kan nggak mungkin kita mengeliminasi bahaya debu ya, karena memang itu part of job. Tinggal kita mengevaluasi apakah risikonya ini acceptable atau unacceptable. Oleh karena itu, range of control ya dari mulai mungkin dari mulai engineering control, engineeringnya, administratif kontrolnya diperkuat, PPE-nya juga diperkuat. Jadi misalnya engineering control itu kabinnya ya, upayakan bahwa mereka yang bekerja itu dalam mobil-mobil yang besar itu ya, heavy vehicle itu kabinnya memang bersih, sehat, terisolasi, positive pressure dan sebagainya. Di dalamnya juga tidak banyak debu dari sepatu yang kotor dan sebagainya, itu tolong diperhatikan. Oke. Nah, kapan kita menggunakan respirator? Ya, gunakan respirator apabila upaya pengendalian lain belum cukup untuk mencegah kontaminasi udara di tempat kerja. Yaitu kita sudah sediakan kabinnya yang kendaraan yang bagus, kabinnya bagus, positive pressure, tapi ternyata masih ada kontaminasi udara di dalam gitu ya, maka gunakan respirator. Selain itu juga gunakan respirator apabila terdapat zat toksik gitu ya. Zat toksik, kita tahu bahwa debu-debu yang kita berinteraksi di surface mines itu kemungkinan ada silika ya, mungkin crystalline silika atau kuarsa. Kemudian juga ada apalagi debu batubara coal dust ya, which is toxic yang dapat menyebabkan CWP. Kemudian juga ada kemungkinan ada asbes gitu. Nah, karena terdapat zat toksik maka gunakan respirator. Jadi demikian untuk sesi yang kedua terkait dengan respiratory hazard. Jadi saya buka lagi untuk sesi tanya jawab, silahkan. Lalu dilanjutkan dulu saja Bu, nanti terakhir kita baru sesi tanya jawab. Oh gitu, oke. Nah. Baik. Di chatroom nggak ada pertanyaan, Mbak? Di chatroom ada 3 Bu, mau dibahas dulu? Boleh deh, mungkin dibaca dulu ya. Oke. Di chatroom, pertanyaan pertama dari Mas Haruno. Mas Haruno ini dari PT Adar Indonesia. Pertanyaannya adalah, program apakah yang dapat dibuat untuk pengelolaan di area pergudangan termasuk chemical? Oke. Itu Bu pertanyaannya untuk Mas Haruno. Jadi program apakah yang dapat dibuat untuk pengelolaan di area pergudangan termasuk chemical? Gudang chemical ya ini Mas Haruno maksudnya ya? Oke. Ya, baik. Jadi yang barusan di sesi kedua kita membahas hanya respiratory hazard ya, jadi hanya bahaya-bahaya kesehatan yang ada di udara. Namun kalau kita tarik mundur bahwa lebih besarnya lagi kelompoknya adalah bahaya kimia. Nah, bahaya kimia ini not necessarily dia airborne ya, bahwa bahaya kimia ini wujudnya bisa cair, bisa padat, bisa gas, bisa uap, bisa aerosol gitu ya. Jadi ini kelompok yang lebih besar lagi. Nah, mungkin kalau teman-teman di gudang menggunakan bahan kimia, wujudnya itu lebih banyak wujud yang cair mungkin ya, Pak Haruno ya. Iya, Haruno. Iya, oke. Ya, jadi kalau untuk bahan chemical yang cair ataupun padat yang disimpan di pergudangan, kira-kira programnya apa sih yang harus dilakukan? Ya, quite similar ya dengan industrial hygiene. Artinya kita identifikasi. Pertama identifikasi kita punya bahan kimia apa aja sih di gudang kita. Kemudian kita yang kedua pelajari SDS-nya. Nah, di dalam SDS itu ada informasi tentang bagaimana proses penyimpanan, bagaimana proses pembuangan, dia disimpannya harus di mana, bagaimana, dan seterusnya ada di dalam SDS. Jadi dipelajari SDS-nya, karena di dalam gudang ini terkait dengan safe handling and storage. Gitu. Jadi bagaimana bahan kimia ini disimpan di gudang, siapa boleh duduk berdekatan dengan siapa gitu. Kalau tidak kompatibel, nanti dia bisa bereaksi, bisa berantem.
gitu. Jadi kita harus pastikan bahwa bahan kimia ini apakah mereka boleh disimpan bersamaan atau dia harus berjauhan, apakah harus ada segregasi dinding dan sebagainya. Itu bisa dipelajari dari SDS-nya. Kemudian yang ketiga mungkin terkait dengan sistem ventilasi juga ya kalau di gudang, terutama kalau ada office-nya. Di gudang misalnya ada office gudang, pastikan bahwa office-nya ini memiliki udara yang positive pressure atau indoor air quality-nya tidak tercemar oleh bau-bau chemicals yang berasal dari gudang. Kemudian program yang lain terkait dengan pergudangan ini mungkin program manual handling ya, ergonomiknya, aspek, kemudian tadi mengenai handling and storage of chemicals, compatibility-nya bagaimana, kemudian alat pemadam api yang harus disiapkannya apa sih, apakah water based, apakah CO2 ataukah apa, itu sangat tergantung kepada bahan kimia yang disimpan di gudang tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan program di gudang. Proses rekognisinya Bu ya? Rekognisi perlu di iya betul, direkognisi dulu, dikenali baru bahan kimianya. Ya, kalau misalnya mau dilakukan evaluasi pengukuran pun bisa, terutama kalau ada memang kita menyimpan bahan-bahan kimia yang mudah menguap atau dia mudah menjadi airborne gitu. Kalau bahan kimianya tidak mudah menguap, kita nggak perlu melakukan evaluasi di udara kerja. Oke, sama-sama. Yang kedua mungkin Mbak. Ini pertanyaan kedua, ini baru mau masuk materinya Bu, mengenai respirator Bu. Mau kita skip aja nanti setelah materi respiratori. Yang ketiga? Pertanyaan ketiga dari Pak Yuda, dari PT Indonesia. Pertanyaan 1, wah banyak kayaknya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jika melakukan pengukuran debu di area perkantoran, parameter apa yang paling efektif diukur? Seperti PM10, 2,5, atau 1. Oke, pertanyaan kedua. Untuk NAB-nya, menggunakan sesuai PP 41 tahun 99 atau Peraturan Lingkungan Kerja. Seperti kayak Permenaker tadi ya Mas Yuda ya, Permenaker 5 2018 atau Permenkes 70 2016 tadi ya. Tuh. Kemudian pertanyaan ketiga, program-program apa saja yang dapat mengurangi paparan debu di area perkantoran jika area kantor berdekatan dengan area disposal ataupun area crushing. Jadi disposal ini penimbunan overburden ataupun penimbunan tanah-tanahnya Bu. Oke. Ya. Baik. Debu di kantor ya. Kemudian kantornya dekat dengan sumber debu ya. Seharusnya sih sebisa mungkin kantor jangan dekat dengan sumber debu. Kalau bisa ya, karena kan di kantor ini akan banyak sekali pekerja di sana. Kalau misalnya memang tidak memungkinkan, maka sistem ventilasinya yang harus diperbaiki untuk kantor tersebut. Bagaimana kita membuat positive pressure, misalnya di dalam kantor, sehingga airborne kontaminan dari luar itu tidak akan masuk ke dalam kantor. Karena karakteristik dari partikel, karakteristik dari debu, memang dia bergeraknya kan dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Kalau ruangan kita, kantor kita tekanannya lebih tinggi, nanti dia tidak akan masuk, gitu ya. Jadi ini harus dengan modifikasi sistem ventilasi. Kemudian mungkin tidak ada celah-celah ya, celah-celah jendela, pintu buka tutupnya mungkin diperhatikan posisi pintu harus di mana, jangan mengarah ke disposal gitu ya. Karena debu-debu itu terutama debu yang sangat kecil dia kan bisa lolos kalau misalnya kantornya memang tekanannya lebih rendah daripada di luar gitu. Oke, nah jadi dengan sistem ventilasi pengelolaannya. Kemudian mengukur, kalau mau mengukur PM yang berapa sih gitu ya, dilihat aja yang kita ada NAB-nya itu PM berapa. Kalau saya tidak keliru PM 10 dan PM 2,5 ya Pak yang ada NAB-nya. Jadi untuk PM10, PM 2,5 NAB yang digunakan adalah NAB yang dari Permenkes tadi dan Permenaker gitu, bukan PP 44. Kalau PP 44 saya rasa dia tentang
tahun 99 ya, itu lingkungan bukan ya? Ya, PP 41 semester itu tentang lingkungan. Ya, kalau untuk yang lingkungan itu exposure ke publik, ke masyarakat, bukan ke pekerja. Gitu karena karakteristiknya berbeda ya. Jadi kalau untuk ke pekerja kita menggunakan NAB-nya Permenkes 70 dan Permenaker 5. Oke. Kemudian ya saya rasa yang ketiga tadi sudah terjawab ya. Kantornya berdekatan dengan area disposal tadi. Oke. Ya. Oke, baik. Gimana Pak Yuda? Mengerti Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Yuda. Baik Bapak Ibu, mungkin kita lanjut aja ya Mbak Rizka ya. Iya Ibu, silakan Ibu dilanjutkan. Oke. Untuk respiratory protection program. Nah, ini saya rasa teman-teman di lapangan sudah menerapkan ini ya. Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang sudah tapi belum konsisten, mungkin ada juga Bu. Ya, memang perlu motivasi ya, motivasi yang sangat tinggi untuk kita melaksanakan respiratory protection program ini karena sumber daya yang dikeluarkan tidak sedikit gitu, cukup besar, tapi kalau kita ingat lagi ya, kalau orang sakit itu udah jauh lebih mahal. Bahwa kesehatan itu segala-galanya, kesehatan itu adalah hal yang paling berharga. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa don't take breathing ya and respiratory health itu for granted. Jadi kita jangan ya memang udah dikasih nih oksigen gitu ya, bernafas, kemudian kesehatan sistem respirasi, jadi kita tidak bersyukur gitu. Padahal kalau kita pelajari lagi dari ilmunya bahwa saluran pernafasan kita ini sangat vulnerable atau sangat rentan gitu ya. Mudah sekali dia terganggu oleh kontaminan. Apalagi kalau kontaminannya biologi ya seperti SARS-CoV gitu. Saya beberapa minggu lalu juga menyampaikan tentang bahaya biologi itu ke teman-teman di Pertamina. Jadi memang complicated kalau untuk bahaya biologi. Karena selain tidak ada NAB-nya ya, dia itu kita bicaranya bukan NAB sih kalau bahaya biologi, ada atau tidak. Karena dia bisa memperbanyak diri di dalam tubuh kita. Mungkin virusnya cuma satu masuk ke saluran pernafasan kita, terus dia memperbanyak diri ya di dalam tubuh kita. Akhirnya dia berkembang biak di situ ya. Jadi kalau kita bicara bahaya biologi itu lebih ke ada atau tidak ada. Nah, mengenai respiratory protection program ya. Kita lihat dulu definisi dari respirator. Respirator adalah alat yang digunakan untuk menutupi bagian hidung dan mulut atau seluruh wajah atau kepala untuk melindungi pengguna dari bahaya. Ini definisi dari OSHA. Kemudian definisi dari HSE UK, respirator ini dia menyebutnya RPE ya, Respiratory Protection Equipment. Kalau OSHA menyebutnya respirator. Kalau UK menyebutnya RPE. Ini memang udah biasa nih. Jadi kiblat industrial hygiene itu memang ada yang dari IHA ya dari Amerika dan ada juga dari BOS dari BOAS ya dari UK. Mereka